Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi semua, selamat hari Sabat. Baik bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom maupun YouTube. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Dr. Hari yang berkenan hadir untuk menjadi berkat buat kita pada pagi ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan pada pagi ini. Dan waktu selanjutnya kami persilakan hambanya Pak Pendeta Dr. Hari untuk sharing firman buat kita pagi ini. Waktu kami persilakan. Ya, oke, shalom saudara. Shalom. Saya harap semuanya dalam keadaan baik, ya Tuhan. Saya senang bisa berjumpa dengan saudara kembali pada hari ini. Sebelum kita dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Karapati karapora poto kure kita karapara papa heka kakak kararara. Kire poto kure kita karapata karapara papa tikire karapara papa pura para papa. Kami syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik, Kau dahsyat, Kau sungguh luar biasa. Dan tahu Tuhan, kami ada pada saat ini itu adalah semua karena perkenanan daripada-Mu. Kami ada pada saat ini Tuhan, karena kami mau bersama-sama belajar untuk sharing firman-Mu Tuhan. Kami mau menangkap apa yang menjadi pesan-Mu atas kami pada hari-hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami siap untuk boleh menerima firman yang berasal daripada-Mu Bapa. Urapi juga mulut bibir lidah daripada hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap kata, setiap firman yang disampaikan Bapa itu adalah benar sesuai daripada-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang mau Kau sampaikan Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi rema di dalam hati kami semua satu persatu. Biarlah firman itu boleh bagaikan benih yang jatuh di tanah yang subur Tuhan, dan kami terus mau belajar untuk itu semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih jauhkan hamba-Mu daripada kesombongan Tuhan, dan biarlah keberapa tikara papa semua hanyalah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, yang siap untuk menerima firman sama-sama kita katakan amin. Amin. Iya. Ya, shalom saudara, senang ya untuk bertemu kembali dengan saudara. Shalom. Shalom. Iya. Jadi kalau kita lihat pada hari-hari ini adalah hari-hari yang makin menakutkan ya saudara. Jadi kalau kita lihat pada saat ini kita dengar dan kita tahu bahwa saat ini kita berada di akhir daripada zaman akhir. Ya, yang percaya katakan amin saudara. Karena apa? Kita melihat sekarang ya, gunung-gunung meletus secara bersamaan. Kita lihat ada gempa bumi di beberapa tempat. Bahkan kita lihat banjir seperti hari ini Semarang, saudara, kita dengar begitu banjir yang luar biasa, ya, yang boleh dibilang itu terjadi 50 tahun yang lalu, sekarang terjadi lagi. Ya, kemudian kita lihat longsor, bencana alam lainnya. Ya, bahkan yang menjadi masalah besar pada saat ini adalah pandemi COVID yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Ya, walaupun kita sudah mulai dilakukan vaksinasi, ya, kemudian juga masih ada kerancuan, ada yang bilang vaksinasi itu bisa kekebalan bertahan berapa lama, yang kita tahu segala sesuatunya masih berjalan, masih di dalam pengawasan, ya. Jadi kita tidak tahu, apalagi kemarin saya baca tentang Bill Gates, dia katakan bahwa kalau ada pandemi kedua, maka diyakinkan bahwa dunia ini akan hancur. Ya, kemudian hari ini tadi pagi saya sudah lihat lagi ada lagi mengenai virus Nipah, ya, ada pandemi Nipah yang berasal dari kelelawar. Jadi luar biasa, saudara. Ya, kalau kita lihat di berita-berita bahkan sudah dikatakan orang-orang mulai jenuh. Ya, sehingga banyak orang yang berlibur, mencari hiburan, berekreasi, ya, yang akibatnya semua menambah daripada jumlah korban, meningkatkan angka kesakitan, meningkatkan angka kematian, sehingga sampai kapan mau selesai? Kalau kita lihat Jawa Barat, Jawa Tengah sudah mulai melakukan lockdown untuk hari Sabtu dan Minggu. Ya, yang kita dengar beritanya, kita tidak tahu benar atau tidak, tapi itu semua tujuan untuk apa? Untuk menekan daripada angka kesakitan. Nah, tetapi ingat saudara, ini semuanya adalah untuk orang-orang duniawi
bagi orang-orang duniawi ini dianggap merupakan sesuatu yang mendadak. Ya, bagi orang-orang duniawi mereka akan terus bertanya sampai kapan hal ini berakhir. Tapi kalau kita perhatikan untuk kita sebagai anak-anak Allah, ya, keadaan-keadaan seperti ini sudah diberitahu jauh-jauh hari sebelumnya kepada kita. Ya, bahkan Rasul Paulus ya sudah mengatakan kepada Timotius bahwa pada akhir zaman merupakan adalah masa yang sukar. Sehingga di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Memang pada waktu itu juga diartikan masa yang sukar itu adalah masa kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan beragama gitu ya. Tapi tidak bisa disangka bahwa kehidupan sukar ini adalah keadaan-keadaan yang kita alami seperti sekarang ini, saudara. Ini adalah masa-masa pada akhir daripada akhir zaman. Ya, lalu kemudian hal yang sama juga Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, karena kita hidup di akhir zaman. Ya, Tuhan memerintahkan kita ya bahwa kita harus tahu bahwa hidup kita sudah di akhir daripada akhir zaman. Di mana akhir zaman adalah masa yang sukar supaya kita hanya percaya kepadanya. Seringkali kalau kita berdoa, saudara, saya dapat Tuhan katakan, waktuku sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah. Tuhan sering katakan seperti pada waktu akhir tahun 2020, di tanggal 31 Desember, saya terus berdoa, saya tanya Tuhan di dalam tahun 2021, apa yang Tuhan mau pesan, apa yang Tuhan mau sampaikan untuk umat-Mu Tuhan. Yang saya dapat pada waktu itu Tuhan katakan mengenai kekudusan. Ya, katakan mengenai kekudusan, kata Tuhan, agar semua boleh masuk di dalam perkenananku. Itu. Nah, jadi itu dia. Jadi akhir zaman ini adalah syarat dengan dosa dan kejahatan. Ya, dan kesukaran yang menyebabkan apa? Manusia makin melawan kepada Tuhan. Nah, dengan ada kesukaran demi kesukaran, ada dua respon manusia. Ada manusia yang percaya kepada Tuhan, yang merupakan anak-anak Allah, maka dia akan datang kepada Tuhan, dia akan bersujud di bawah kaki Tuhan, ya, dia akan terus melekat kepada Tuhan, supaya apa? Supaya dia terlepas daripada kesukaran. Tapi ada golongan kedua adalah mereka menjadi marah, ya, mereka menjadi tidak puas, mereka menjadi melawan kepada Tuhan. Ya, karena itu Tuhan perintahkan kita apa? Untuk tetap berjaga-jaga, senantiasa berdoa kepadanya. Supaya apa? Supaya kita terhindar daripada segala masalah, supaya kita terhindar daripada kesulitan. Saya ada bertemu dengan beberapa anak-anak Tuhan, saudara. Kemudian saya tanya, bagaimana di masa pandemi ini? Rata-rata yang saya temu mereka katakan luar biasa sekali. Apa yang Tuhan kerjakan adalah hal yang tidak masuk akal. Bagi orang adalah orang kesulitan, tapi bagi kita adalah satu berkat. Nah, itu yang saya lihat, saudara. Ya, jadi kita mesti lihat, memang mungkin tidak semua mengalami ya. Oleh sebab itu kita harus mengoreksi diri, ya. Harusnya seperti yang dikatakan dalam firman, justru pada waktu orang-orang dunia terpuruk, kita harus naik. Pada waktu orang mengalami kesulitan, ya kita harus mendapatkan suatu kemudahan. Itu dia. Nah, oleh sebab itu pada hari ini, saudara, ya saya mau bicara adalah mengenai tetap tegar, ya, di masa yang sukar, ya. Apa kuncinya? Ya kuncinya berjaga-jaga. Nah, kalau kita lihat, saudara, kita perhatikan satu-satu, ada macam-macam kesukaran yang bisa terjadi. Pertama adalah kesukaran yang terjadi karena si jahat, karena iblis. Ya, dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berasal daripada si jahat. Oleh sebab itu pasti si jahat tidak suka dengan anak-anak Allah. Si jahat tidak takut untuk orang bertobat. Seringkali kita dengar, saudara, dia tidak takut dengan orang bertobat, tetapi dia takut dengan orang yang intim sama Tuhan. Dia takut dengan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu seringkali ada orang yang tanya kepada saya, Pak, kenapa ya setiap kali saya mendekat sama Tuhan, selalu saya punya masalah yang banyak. Setiap kali saya mau dekat sama Tuhan, saya selalu mempunyai hal-hal masalah-masalah dalam hidup saya. Saya kata, saudara,
Saya katakan itu dia, ada maksud si jahat. Tetapi di situ tujuannya untuk meruntuhkan imanmu, di situ tujuannya untuk menjauhkan engkau daripada Allah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Saya bilang intim terus sama Tuhan. Dekat-dekat terus sama Dia. Berdoa terus sama Dia. Minta terus sama Tuhan. Perlindungan daripada Tuhan. Oleh sebab itu maka pada waktu kamu memenangkan segala sesuatu, maka sedekat tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 13 aja kalau kita ingat saudara, pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, ya dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Pada waktu iblis dikalahkan, dia nggak akan pergi, saudara. Pada waktu iblis dikalahkan, maka dia hanya mundur, tapi kemudian dia menunggu waktu yang baik untuk apa? Untuk kembali melakukan serangan. Begitu pula dengan kita. Pada waktu kita ada punya suatu masalah, kita bergumul, kemudian kita intim sama Tuhan, kita minta perlindungan sama Tuhan, kita memenangkan pertandingan, hati-hati saudara, jangan puas. Karena apa? Karena dia hanya undur sementara, dan kemudian dia akan menyerang kita pada kesempatan yang lain. Nah, tadi saya lihat juga Pak Sahat ada kena COVID. Kalau saya boleh katakan, Pak Sahat nggak usah takut, Sahat. Yang saya pernah selalu bersaksi bahwa pertama saya periksa pasien dengan COVID yang tanpa saya pakai masker, tanpa tangan. Kemudian sesudah itu saya masuk di dalam doa kepada Tuhan. Ya. Kemudian saya masuk dalam doa kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, masa aku harus kena COVID, Tuhan? Masa aku harus kena COVID? Aku periksa pasien ini tujuannya adalah aku menolong dia. Saya berdoa terus, saya berdoa sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan berikan aku perlindungan yang sempurna. Akhirnya Tuhan menjawab, Tuhan bilang apa? Aku perkatakan kepadamu, hai anakku, kata Tuhan, bahwa kamu tidak akan kena sakit penyakit COVID. Kamu dan keluargamu, itu yang Tuhan janji. Dari situ saya bersuka cita. Ya, dari situ saya bilang, Tuhan perlindunganmu yang sempurna atas hidupku. Memang betul, saudara. Beberapa lama kemudian, saudara, anak saya cerita, teman di kantornya sebelah kirinya kena COVID, dirawat di rumah sakit. Sebelah kanannya dirawat di rumah sakit kena COVID. Padahal duduk di antara mereka hanya sekitar setengah meter, saudara. Tapi ternyata anak saya bebas dari COVID. Sampai kawan-kawan kantornya bilang sama dia, wah kamu tuh hebat sekali ya, kamu tuh mujizat sekali. Kirimu, kananmu semuanya masuk rumah sakit. Tetapi kamu tidak apa-apa. Itu yang Tuhan janji. Walaupun 10.000 di sebelah kananmu, 1.000 di kananmu, 10.000 sebelah sisimu, semuanya itu tidak akan menimpa kamu. Itu dia. Jadi apa artinya? Kita berdoa, minta perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan kasih perlindungan sempurna pada kita, maka kita gak usah takut bahwa kita tidak akan kena sakit penyakit. Yang percaya katakan amin, saudara. Kemudian kita lihat, kesulitan tadi berasal daripada iblis. Kemudian ada lagi kesukaran yang disebabkan oleh orang-orang jahat di sekitar kita, yang diibaratkan sebagai serigala buas yang menerkam kita seperti domba. Dalam 1 Yohanes 15 ayat 20 dikatakan, lihatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Tuhan, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi kesulitan kedua adalah dari mana? Dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Bukan berarti kita tidak bergaul, kita bergaul, tapi kita harus hati-hati. Ya, jangan ikut dengan pergaulannya. Kita proteksi. Kita berdoa. Ini pun saya sebagai hamba Tuhan, saudara, saya dapat untuk lingkungan kantor. Tuhan bilang ya bahwa kamu akan diberikan segala sesuatu. Ya, kamu akan diajak untuk segala sesuatu, tapi aku perkatakan kepadamu, kata Tuhan, ya jangan kau terima, jangan kau mau. Saya tahu, saudara. Ya, jadi itu dari lingkungan sekitar kita. Ya, lingkungan sekitar kita yang kelihatannya nyaman, lingkungan sekitar kita yang kelihatannya luar biasa, saudara. Tapi ya kita mesti intim sama Tuhan dan Tuhan akan kasih tahu kita. Ya, bahkan kalau saudara percaya apapun yang mau terjadi atas kita, Tuhan sudah kasih tahu atas kita. Itu dia. Ya, itu adalah kedua. Kesukaran yang bisa terjadi adalah dari orang-orang sekitar kita.
Ya, jadi kita harus lihat pergaulan, terutama anak-anak kita. Kita harus lihat ya bagaimana dengan pergaulan mereka, bagaimana dengan kondisi orang-orang sekitar kita, apa yang dia lakukan, apa yang dia mau, apa motivasi daripada mereka. Bukannya kita curiga, tapi itu adalah hal yang dikatakan harus kita berjaga-jaga. Dan ketiga, kesukaran terjadi adalah dari perilaku kita sendiri. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 20 dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jadi yang ketiga, kesukaran itu terjadi karena diri kita sendiri. Oleh sebab itu, untuk hidup di zaman akhir ini, dan juga untuk kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, bahkan di dalam firman-Nya, di dalam Markus 14 ayat 38, yang merupakan ayat untuk bahan khotbah kita, saudara, bahan firman kita, dikatakan kita diminta untuk berjaga-jaga dan berdoa, dan ini yang membuat anak-anak Allah tetap tegar di dalam kesukarannya. Mari kita baca, saudara, Markus 14 ayat 38. Sama-sama kita baca Markus 14 ayat 38. Saudara-saudara, saya akan bacakan bagi saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi yang membedakan orang percaya dengan orang dunia, di mana orang dunia percaya, di mana orang-orang percaya itu dapat tetap tegar di dalam kesukaran, adalah karena apa? Karena orang-orang percaya selalu berjaga-jaga dan berdoa. Dan ini sudah diberitahu dan ini sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Ini sungguh, saudara, setiap firman yang saya sampaikan itu adalah hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan saya. Biasa saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau bicara tentang apa Tuhan? Nah, kalau yang saya sampaikan, saudara, yang itu biasanya itu adalah hal yang memang saya alami, yang terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa sharing kepada saudara, dan saya bisa meyakinkan saudara bahwa itu adalah sungguh-sungguh. Kalau kita sebagai orang percaya, kita terus berjaga-jaga dan berdoa, ya, maka semua itu akan indah pada akhirnya. Nah, di sini dia dikatakan juga, ya, kenapa kita tetap tegar? Ya, karena kita selalu berjaga-jaga dan kita berdoa. Ya, makanya saya katakan bahwa kita harus membangun satu keintiman sama Tuhan supaya apa? Ada satu kepekaan bagi kita sehingga kita bisa boleh mendengar suara Tuhan, sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya setiap kali ada satu kesalahan kejadian di dalam hidup saya bertanya, saya mengeluh kepada Tuhan. Saudara tahu, saya mengemudi kendaraan, saudara, belum lama, tiba-tiba saya bertabrakan dengan sepeda motor, saudara. Ya, saya menyerempet sepeda motor, kendaraan saya rusak, saudara. Begitu kendaraan saya rusak, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa bisa terjadi sih Tuhan? Padahal setiap pagi sebelum saya berangkat, saya berdoa. Padahal setiap pagi saya minta perlindungan Tuhan, saya minta perlindungan malaikat-malaikat supaya tidak terjadi apa-apa. Kenapa sih Tuhan bisa terjadi? Saya tanya, saudara. Kemudian Tuhan jawab saya, Tuhan katakan gini, bukankah kamu menyayangi kendaraan kamu? Sampai kamu itu terlalu memperhatikan kendaraan itu? Sampai kamu tuh terlalu takut akan kendaraan itu? Hal itulah yang terjadi, kata Tuhan. Aku memberikan pelajaran kepadamu. Saya diam, saudara. Jadi saya tahu, di saat saya menyayangi sesuatu dengan berlebihan, ya, di saat saya menyayangi sesuatu dengan takut, dengan care luar biasa, terjadi satu kejadian. Walaupun hal itu tidak fatal. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang fatal. Enggak dibikin hancur, saudara. Tapi hanya dibikin satu bagian yang terkena. Tapi akibatnya repot, saudara. Ya, akibatnya kita kesel. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya selalu setiap kali satu kejadian, saya tanya sama Tuhan. Bahkan kalau saudara mau tahu, sebelum kejadian apa-apa terjadi, itu Tuhan sudah kasih tahu saya, saya bilang, oh iya Tuhan akan terjadi gini. Seperti misalnya cuaca aja, saudara. Saat saya mau bawa kendaraan, kemudian Tuhan kasih tahu bahwa ini
nggak bagus loh, nanti ada banjir, bisa ada kondisi. Jadi saya bisa tahu, oh oke Tuhan, kalau gitu aku naik kendaraan yang tinggi Tuhan, supaya semua itu aku bisa lancar. Ternyata benar, begitu pulang kerja, kondisi macet, hujan besar, gitu loh. Tapi saya nyaman-nyaman saja, karena saya naik kendaraan yang lebih besar. Nah, itu dia. Jadi yang saya mau ajar di sini, saudara, berjaga-jaga dan berdoa artinya apa? Kita bangun terus persekutuan dengan Tuhan. Setiap pagi kita bangun, kita berdoa, saudara. Kita minta Tuhan, kita minta perlindungan, kita tanya Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan pada hari ini semuanya. Dan saudara harus percaya bahwa proteksi itu, perlindungan itu terjadi. Termasuk juga dengan COVID. Saudara tidak usah takut. Saudara berdoa, minta perlindungan yang sempurna atas Tuhan. Tuhan akan berikan bagi saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Kemudian jadi pembahasan selanjutnya, apa yang harus dijaga? Dan kita bilang berdoa, berjaga-jaga dan berdoa, apa yang harus dijaga? Kita ingat bahwa tubuh kita itu terdiri dari 3 hal, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, maka yang harus kita jaga pertama adalah tubuh kita. Kenapa tubuh harus dijaga? Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi begitu kita diselamatkan dan kita sudah ditebus, ya kita tahu dari dosa, maka tubuh kita bukan lagi milik kita. Jadi kita harus muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Amin. Dan kalau kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita, maka kita yakin dan percaya bahwa tubuh kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Makanya ini yang saya dapat. Ya, di dalam akhir tahun, Tuhan bilang, jaga kekudusan. Ya, jaga kekudusan. Kekudusan itu bisa berbicara banyak. Kekudusan bisa berbicara daripada kekudusan kita punya jiwa. Bisa berbicara daripada kekudusan kita punya tubuh. Bisa kekudusan daripada segala pikiran kita, saudara. Nah, ini ada kejadian yang lama yang sudah tidak pernah terjadi sebenarnya dalam hidup saya. Saudara tahu, saya share saudara, pada waktu saya bertobat saudara, pada waktu saya bertobat saya dipulihkan kembali, itu tahun 2006, 2007 saudara, jadi baru. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, sebelum saya sekolah lagi. Nah, di situ saudara, Tuhan menjaga saya. Kekudusan itu begitu luar biasa. Jadi kalau saudara mau tahu, kalau saya berbicara ada berbau porno saudara, ada berbau yang tidak kudus, saudara bisa kaget, saya muntah-muntah saudara. Habis saya berbicara, timbul rasa mual, kemudian saya muntah. Ya, jadi baru berbicara saudara. Kemudian saudara ada kejadian, kalau misalnya saya iseng saudara, ya di kantor ada seorang keuangan, saya kasih dia berkas, tangannya tersenggol, kemudian dia geser tangannya, saya iseng saudara, saya senggol lagi tangannya, dia geser, saya senggol lagi tangannya, dia geser, akhirnya saya muntah-muntah di depan dia saudara. Tapi dia tanya, Pak, Dokter Hari kenapa muntah-muntah? Dia tidak tahu, tapi saya tahu saudara. Saya muntah-muntah sungguh saudara. Saya muntah-muntah. Langsung saya tahu, nah ini dia yang namanya kekudusan. Kemudian saudara tahu, saya di kantor saya ada foto. Waktu itu kita ada foto sama-sama, terus kemudian ada tadi yang saya bilang orang direktur keuangan, saya lihat, waduh dia hari ini cantik sekali, saya foto saudara semuanya. Saya simpan di dalam kamera saya. Hanya itu, dan saya nggak pernah ingat lagi. Saudara tahu suatu saat saya lagi pujian penyembahan di gereja. Waktu saya lagi pujian penyembahan, tiba-tiba Tuhan bicara gini sama saya. Hari, lihat kameramu, lihat handphonemu. Saya bilang gini, lihat handphone, nggak ada apa-apa Tuhan. Saya nyanyi lagi, Tuhan bicara lagi. Hari, lihat handphonemu. Terus serius saya ambil handphone saya buka, saya temukan foto itu saudara, yang saya foto di kantor. Tuhan bilang hapus. Hanya gara-gara foto wanita saya foto, padahal nggak sendiri loh, rame-rame loh saudara. Itu saya foto, Tuhan bilang lihat handphonemu. Saya lihat handphone, Tuhan bilang ini hapus. Itu Tuhan suruh saya hapus. Jadi saudara tahu, waktu saya pertama bertobat, waktu saya sebelum menjadi hamba Tuhan, waktu saya lagi diproses saudara, tapi baru pertobatan tahun 2006-2007.
Tuhan proteksi saya dengan kekudusan sampai seperti itu. Nah, kemarin begitu saudara, kira-kira 2 minggu yang lalu di kantor, kita bercanda karena kita dokter bercanda, ada sedikit kata-kata yang kelewatan saudara. Waktu saya kelewatan begitu, saudara tahu, mulai timbul, saya mual di hati saya. Sampai saya pikir gini, udah lama aku nggak pernah timbul ginian Tuhan. Tapi itu mual sekali hebat. Akhirnya saya turun, saya lari ke bawah, saya muntah saudara. Saudara tahu yang kejadian? Saya tahu. Tuhan bilang, kamu tidak kudus mulutmu. Baru itu tuh. Saudara, besoknya saya nemuin orang yang kita bully, orang yang kita ledek saudara. Besoknya saya temuin, saya bilang gini, maaf ya, kemarin saya bercanda terlalu berlebihan sama kamu. Ya maaf ya, kemarin apa yang kita ucapkan jangan pernah kamu ingat-ingat lagi ya. Saya minta maaf sama kamu. Sampai orang kantor saya, saudara, dia bingung. Ada yang dengar di toilet, dia bilang gini, Dokter Hari ngapain tuh ya minta-minta maaf sama orang? Dokter Hari ngapain tuh ya? Karena saudara tahu, kemarin beberapa minggu yang lalu itu ada kejadian yang sudah lama, yang sudah tidak pernah saya alami. Itu terjadi lagi. Saya muntah-muntah pada waktu mulut saya mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Nah, itu dia. Jadi serius, saudara. Maka saya bilang kepada saudara, saya hidup ini diajar oleh Roh Kudus secara langsung. Saya nggak sombong, saudara. Saya hidup ini Tuhan yang ajar saya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau saudara mau tahu, ya Tuhan yang membimbing saya sehingga saya boleh tahu ini benar, ini tidak benar. Saya pernah debat dengan satu orang, saudara, ya mengenai bagaimana hubungan seks suami istri. Ya, ada satu hamba Tuhan bilang, nggak apa-apa Pak, boleh Pak. Satu bilang, nggak apa-apa Pak, ini boleh Pak, ini nggak apa-apa. Tapi Roh Kudus bilang gini, tidak boleh Hari. Kemudian pada waktu saya melakukan hubungan seks suami istri dengan satu cara seperti itu, saudara, saya muntah-muntah sesudahnya. Roh Kudus bilang gini, loh kan, tidak boleh. Jadi saya tahu, saudara, mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan larang, mana yang Tuhan izinkan, mana yang Tuhan tidak izinkan. Itu dia. Jadi artinya apa? Kita harus percaya Tuhan itu ada. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja atas kita. Kita harus percaya bahwa perlindungan semua itu terjadi dalam hidup kita di saat kita mau, di saat kita minta kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi dijaga adalah jaga kekudusan daripada tubuhmu. Ya, kita harus jaga tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kalau kita menjaga tubuh kita dan kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, maka kita yakin dan percaya bahwa semua itu tidak akan menjadi masalah buat kita dan tidak ada kesulitan bagi kita. Ya, tidak ada masalah bagi kita. Itu dia intinya. Ya, poin kedua adalah jiwa. Yang dimaksud dengan jiwa di sini itu adalah tentang hati. Kemudian juga adalah tentang pikiran. Ya, dikatakan Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya, bahkan di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Oleh sebab itu yang harus pertama kita jaga adalah hati. Saya tidak tahu saya pernah cerita di sini atau belum. Saya lagi pergi dengan seseorang, saudara. Saya lagi setir mobil dari luar kota. Kemudian sedang saya setir di sebelah saya duduk satu orang, saudara saya. Waktu saya setir, Roh Kudus bicara gini sama saya. Perkatakan kepada dia untuk lepaskan pengampunan untuk seseorang yang melayani Tuhan. Terus saya dengerin aja. Saya diam, saya masih setir, saya pegang setir. Roh Kudus katakan lagi, katakan kepada dia, suruh dia lepaskan pengampunan untuk satu orang yang melayani Tuhan. Saya masih diam, saudara, saya masih belum bergerak. Saya dikasih lihat, saudara, kalau saya boleh cerita, saya kasih lihat gambar orangnya. Saya lihat seorang laki-laki, dari belakang saya lihat. Orangnya kecil, saudara, model rambutnya, model badannya, semua saya lihat. Dan Tuhan bilang begini, orang ini adalah orang yang terjun di dalam pelayanan. Orang ini adalah orang yang melayani aku. Tuhan bilang gitu. Langsung saya bilang begini, kok mau tanya, kamu punya masalah nggak dengan orang-orang yang masuk di dalam pelayanan? Saya bilang. Dia bilang gini, nggak ada. Gereja saya oke, pelayanan saya oke. Saya punya hubungan bagus dengan teman-teman pelayanan. Oh ya sudah, oke kalau gitu. Terus dia tanya, kenapa?
Barusan Roh Kudus bicara sama saya, suruh Koko lepaskan pengampunan untuk orang yang satu orang, saya lihat laki-laki, saya lihatnya nggak terlalu tinggi, dia adalah orang yang melayani pekerjaan Tuhan, saya bilang. Nah, perlu saudara ketahui bahwa laki-laki yang duduk di sebelah saya ini kena kanker hati, saudara. Baru ketahuan ada kanker hati. Dia ngomong terus, dia bilang gini, oh enggak ada apa-apa. Terus saya diam, saudara. Dia bilang kalau nggak ada apa-apa, ya sudah, saya diam. Begitu pulang, istrinya berdoa, saudara. Pulang istri berdoa, dia tanya Tuhan. Tuhan kasih tahu, orang itu adalah si A. Akhirnya istri bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih tahu saya, Tuhan kasih tahu suami saya juga. Supaya dia melepaskan pengampunan buat orang itu. Tiba-tiba pagi-pagi, suaminya bisa ngomong sama istrinya. Kayaknya kemarin yang hari ngomong tuh, si itu ya. Ternyata hal itu hal yang sama. Ternyata benar orang laki-laki itu yang saya lihat. Itu adalah seorang pelayan Tuhan, bahkan boleh dikatakan sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi saudara saya yang di sebelah kiri saya ini pernah ribut dengan seorang hamba Tuhan ini. Saudara, dia pernah marah-marahin hamba Tuhan ini. Itu kejadiannya. Akhirnya, tapi dia ikut, dia datang ke rumah hamba Tuhan ini, terus dia minta maaf, saudara. Ya, akhirnya pemulihan itu selesai. Nah, Tuhan janji sama saya pada waktu itu. Tuhan bilang kalau dia melepaskan pengampunan, maka akan ada kesembuhan sempurna atas hidup dia. Nah, itu. Jadi saudara lihat, kadang-kadang kita melakukan satu kesalahan, kadang-kadang kita marah-marah dengan seseorang, kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, itu adalah berhubungan dengan hati. Kadang-kadang hati kita menyimpan kepahitan, kadang-kadang hati kita menyimpan kebencian. Ya, nah itu adalah hati. Maka di dalam hal sini dikatakan juga bahwa kita harus jaga itu mengenai hati kita. Ya, jadi selain daripada tubuh kita, kita harus jaga jiwa kita, yaitu tentang hati kita. Ya, jadi kita harus melihat, kita harus merenungkan untuk siapa. Ya, kalau ada orang-orang yang kita punya ganjaran kepada dia, cepat-cepat segera selesaikan, saudara. Ya, ini mengenai hati nggak hanya satu kasus, ada banyak kasus yang saya dapat di dalam pelayanan saya. Ya, seperti ada seorang wanita mempunyai tangan luka, nggak sembuh-sembuh. Pada waktu dia datang berobat ke saya melihat malah Roh Kudus bilang begini, suruh dia lepaskan pengampunan. Masa tangannya luka, tapi waktu saya lihat Roh Kudus yang bicara lepaskan pengampunan. Tentu pasien ini percaya, saudara. Kemudian saya bilang gini, Ibu, Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Terus pada pasien ini tanya, kepada siapa dok? Tanya sama Tuhan siapa, saya juga nggak tahu. Pokoknya tanya sama Tuhan siapa. Nah akhirnya pasien ini cerita, saudara. Waktu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku melepaskan pengampunan buat siapa? Tuhan kasih sederet nama katanya. Pada waktu dia berdoa, sederet nama. Kemudian dia berdoa, dia bilang aku lepaskan pengampunan buat ini, lepaskan pengampunan buat ini. Terus dia berdoa. Sudah itu saudara, dia kontrol kepada saya. Terus dia kasih lihat tangannya. Dok sudah sembuh loh. Dia bilang gini, bagus ya tanganmu udah sembuh ya. Itu obatnya apa waktu itu ya? Saya lupa, saya bilang. Nah, obatnya bagus juga, dia bilang apa? Saya nggak beli obat dokter. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya berdoa sesuai dengan dokter anjurkan, saya berdoa saya melepaskan pengampunan. Ternyata sembuh sendiri dokter. Itu nyata, saudara. Saya tidak bohong, saya tidak mengada-ada. Yang hebat, saudara, pasien saya ini sekarang sudah di Amerika, menikah dengan orang Amerika, dan saudara tahu, sekarang seberapa bulan sekali, dia ngirimin persembahan perpuluhan buat saya. Dia bilang, Pak Hari, aku kerja di Amerika, aku ngumpulin uang, dan ini adalah persembahan perpuluhan buat Pak Hari. Jadi yang saya bilang, kalau saya declare tiap pagi, Bapak aku perkatakan bahwa berkat dari seberang lautan datang kepadaku, berkat daripada orang-orang fasik datang kepadaku. Itu semuanya nyata, saudara. Dari Amerika kirimin uang rutin buat saya, saudara. Itu dia. Jadi satu kesaksian bahwa dari melepaskan pengampunan, segala masalah kita bisa selesai. Saya berani berkata, kenapa? Karena itu terjadi di dalam pelayanan saya, terjadi di dalam kehidupan saya, dan saya share kepada saudara bahwa memang itu harus kita perbaiki segala ganjalan di dalam hati kita. Karena apa? Karena kita terus harus berjaga-jaga, jangan sampai kita membuka celah, sehingga si jahat memanfaatkan itu kepada kita, yang akhirnya merugikan kita. Amin, saudara. Nah, kemudian saudara, selain daripada hati, itu adalah pikiran.
Di dalam Roma 12 ayat 2-3 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi ada poin yang kita catat, saudara, dari Roma 12 ayat 2 dan 3. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita harus merubah pikiran kita harus merubah konsep kita harus merubah mindset kita, sehingga mindset ini semua disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pikiran kita adalah benar. Kadang-kadang kita berpikir apa yang kita lakukan adalah benar. Tapi saya bilang, tidak bisa, kamu jangan berpikir dengan pikiran kamu. Kamu harus tanya Tuhan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang apa yang Tuhan mau itu berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Mindset kita harus dirubah. Oleh sebab itu bagaimana cara merubah mindset kita? Baca firman. Kita tahu dari firman, oh begini. Gitu loh. Ya, terus kemudian intim sama Tuhan seperti yang saya katakan, ya, bahwa saya selalu diberikan oleh Roh Kudus. Dia selalu mengajar saya secara langsung. Sehingga saya boleh tahu, oh ini boleh, oh ini jangan, oh ini boleh, oh ini jangan. Saya alami hal itu di dalam hidup saya. Sungguh saudara, saya alami dalam hidup saya. Jadi perbaruan daripada pikiran kita. Kemudian kedua, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dan yang daripada yang patut kita pikirkan. Jangan kita berpikir gini, aku mau kaya, aku mau punya uang banyak, kerja aku gini, aku pengen dapat berlipat-lipat. Bukan, nggak boleh saudara, boleh. Tapi jangan stres gara-gara kita yang punya mau. Tapi kita bawa dalam Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tuhan akan bisa memberikan jalan, saudara. Apa yang dulunya tidak laku, dengan kondisi sekarang ini, tiba-tiba ada orang yang mau membeli. Dan kalau ada orang yang misalnya sekarang bisa masak, saudara, jangan diam. Ya, sekarang orang malas belanja makanan keluar. Jadi kalau yang bisa masak, saudara, bikin catering. Mulai tanya sama orang-orang, mau catering nggak? Dijamin sehat, ya. Kemudian di packing dengan baik, ya. Bahwa ini dimasak dengan kualitas kesehatan, protokol kesehatan. Apalagi akhirnya saudara bilang, juga sebelum dikirim sudah didoakan di dalam nama Tuhan sehingga yang makan menjadi sehat. Luar biasa. Orang malas pergi, dia pesan Anda punya catering, saudara. Akhirnya yang tadinya nggak punya penghasilan, tiba-tiba dia bilang gini, kok sekarang jadi banyak orang yang pesan makanannya. Dari tadinya nggak punya penghasilan, sekarang kok jadi banyak uangnya. Tadinya belanja susah, sekarang kok belanja bisa berlebih-lebih. Nah, itu dia. Oleh sebab itu bawa dalam doa, rubah mindset. Mindset kita menjadi mindset Tuhan. Mindset kita seperti mindset surga. Jangan pakai mindset dunia, saudara. Salah. Betul. Kayak dulu waktu saya di puskesmas. Puskesmas nggak punya uang. Sekarang kalau misalnya THR cuma dapat 200.000 apa 300.000, saya lupa. 200.000 enggak, cuma dapat 90.000 kali saudara. Masa THR Lebaran cuma 90.000, sengsara sekali. Akhirnya saudara tahu nggak, saya di pedalaman saudara, nyuntik puskesmas tuh kalau nyuntik jarumnya bunyi kres gitu, kres. Akhirnya kita beli jarum saudara, kita beli jarum baru. Nah, yang mau suntik enak, bayar. Pakai jarumnya jarum baru. Mau beli, kita kumpulin uang, kita beli semuanya. Kita jadi mau suntik enak, pakai jarum baru. Suntik enak, beli jarum baru. Ada keuntungan di situ. Begitu THR, kita bisa bagi-bagi uang, saudara. Nah, hikmat. Ya, kita pakai hikmat, saudara. Bukan berarti nggak boleh, saudara. Ya, asal tidak menyalahi aturan aja, saudara. Ya, jadi semua yang kita kerjakan semua tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Itu dia, perbaruan tentang pikiran. Ya. Kemudian saudara, ketiga adalah mengenai roh. Tadi tubuh, jiwa, dan roh.
Ya, roh, Galatia 3 ayat 3 dikatakan, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Ya. Jadi kemudian kita lanjutkan di dalam Galatia 5 ayat 16-18, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Yang ketiga adalah mengenai roh. Ya, mengenai roh kita. Kalau kita sudah hidup, kita sudah tahu, kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita tahu bahwa kita sekarang ini sudah hidup dengan roh, jadi jangan lagi memikirkan keinginan daging, saudara. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kita harus tahu, ini untuk kenikmatan atau ini untuk kebutuhan. Kalau memang kebutuhan, aku lakukan Tuhan. Tapi kalau memang untuk kenikmatan, enggak Tuhan, aku enggak mau. Jadi jangan kita ikutin, saudara. Ya, dikatakan kalau kamu sudah mulai dengan roh, masa kamu mau akhiri dengan daging? Jadi kalau sudah ikut dengan roh, kita akhiri dengan roh. Caranya apa? Kita jaga, saudara. Makanya terus bangun persekutuan. Kita terus hidup di dalam roh. Tadi ada pujian penyembahan, kemudian kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terus kita perkatakan semua. Ya, terus kita jaga di dalam roh kita. Jaga roh kita, saudara, supaya roh kita terus bernyala-nyala. Pada saat roh kita bernyala-nyala, maka ada satu sukacita. Pada waktu roh kita bernyala-nyala, maka ada satu kelepasan, ada satu kebebasan. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup menurut roh? Tadi kita berdoa, saudara. Kita berdoa, saya selalu kalau berdoa saya bilang, Tuhan, bungkus aku dengan darah-Mu Bapa, penuhi aku dengan roh-Mu Tuhan. Terus pimpin aku untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah roh-Mu yang memimpinku, yang menuntunku untuk aku berjalan. Itu dia, berdoa. Kemudian kedua adalah membaca firman. Ya, kita terus baca firman sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa tahu apa yang roh pimpin pada kita. Apa yang roh bukakan untuk kita. Dan yang ketiga adalah terus bersekutu dengan Tuhan. Terus kita bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan tidak terbatas pada waktu. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak dibatasi oleh tempat. Ya, kadang-kadang kalau saya setiap kali masuk mobil langsung saya pencet lagu rohani. Lagu rohani terus kemudian saya nyanyi. Kalau saya lagi merasakan suatu hadirat Tuhan yang luar biasa, Anda tahu saya nangis sambil saya jalan setir mobil, saya nangis. Di situ saya bilang, bisa bicara sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Engkau melawat aku pada saat ini. Tuhan, aku bersyukur pada hari ini aku boleh merasakan akan hadirat yang luar biasa. Lalu saya terus kemudian saya tanya, Tuhan, apa yang Kau mau sampaikan padaku pada hari ini? Saya sering dapat, saudara, pesan Tuhan pada waktu saya setir kendaraan. Pada waktu saya dengar lagu, kemudian saya mulai nangis. Saya selalu tanya Tuhan, apa yang Kau mau sampaikan? Nanti Tuhan koreksi saya. Jaga kekudusan-Mu, hati-hati dengan ini-Mu. Wah, itu semua Tuhan bisa. Jadi saya nangis, saya bilang, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Engkau masih melawat aku. Itu dia. Jadi kita terus bersekutu dengan Tuhan dimanapun kita berada. Kapanpun kita berada. Dimanapun kita ada, saudara. Ya, terus kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah putus. Karena apa? Saya katakan, saudara. Nikmatnya hidup intim dengan Tuhan. Nikmatnya hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena saya merasakan, saudara, seperti apa. Saya mengalami pada waktu kita terus bersama dengan Tuhan, pada waktu kita terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan segala sesuatu kita dikasih tahu pada kita. Itu sangat nyaman dan sangat luar biasa. Dan kemudian yang kita mesti lakukan apa? Soaking. Banyak orang berdoa pada pagi hari. Banyak orang membaca firman pada pagi hari. Tapi dia tidak pernah soaking. Dia tidak pernah membiarkan untuk Tuhan berbicara kepada dia. Jadi dia hanya berdoa, Tuhan, aku bersyukur Engkau menjaga tidurku pada malam hari ini sehingga aku boleh bangun pada pagi dan badan sehat dan kuat. Tuhan, sebentar aku akan bekerja, bungkus aku dengan kuat-kuasa darah-Mu, penuhi aku dengan roh-Mu, biarlah malaikat-malaikat-Mu boleh menjagaku, boleh menjaga kendaraanku yang aku pakai sehingga aku boleh sampai tujuan dengan selamat.
Terus boleh Tuhan berkati keluargaku, Tuhan biarlah berkat-Mu turun atasku gini-gini. Udah selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selesai. Jadi kalau saya boleh anjurkan kepada saudara, saya boleh kasih masukan. Lakukan soaking, saudara. Sesudah Anda nyanyi pujian semua, sesudah Anda berdoa, sesudah Anda membaca firman, Anda soaking. Diam dalam hadirat Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan. Di situ saudara tanya Tuhan mau bicara apa? Pada hari ini apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Diam, soaking, saudara. Nanti saudara akan kaget, tiba-tiba Tuhan tahu sesuatu dalam hati saudara. Syukur-syukur Tuhan berbicara secara audible kepada saudara. Ya kemudian saudara bisa tahu, oh ternyata Tuhan mau begini. Oh iya, oke Tuhan, aku tahu. Harapata kira-kira foto kuri kita kara-kara. Kira-kira kara foto kuri kita kara para papa kata karaki. Kira-kira foto kuri kita kara pata kara kira papa para papa. Ya saudara rasakan hadirat Tuhan. Pada hari ini saya boleh merasakan hadirat Tuhan. Kira-kira kara foto kuri kita kara papa kara kira kira pura popo. Kara kata kara kiki kara papa. Saya sampaikan pesan Tuhan satu saja. Para kata terkait ya benar. Seperti yang dikatakan oleh hambaku, hai anak-anakku kata Tuhan, hai hamba-hambaku, harap apa bangun persekutuan denganku kata Tuhan, bangun persekutuan denganku, terus bangun persekutuan denganku. Karena tidak tahukah engkau bahwa ada banyak hal yang akan kubukakan bagimu, ada banyak hal yang akan kusampaikan padamu, ada banyak hal yang akan kunyatakan kepadamu untuk apa yang harus kamu lakukan. Apa yang aku mau lakukan kepada kalian kata Tuhan, kita karena berbeda daripada hari kepada hari. Jangan kau pikir segala sesuatu itu adalah sama. Jangan kau berpikir bahwa segala sesuatu itu adalah copy paste. Tapi aku nyatakan kepadamu, hai anakku, hai hambaku. Dengar, hai hambaku yang kukasihi, aku berkatakan kepadamu bahwa apa yang aku mau adalah berbeda daripada hari ke hari. Keputu karena aku adalah kipu Allah yang hidup, karena aku adalah Allah yang ada bagimu, dan aku adalah Allah yang berkata-kata kepadamu, aku yang menjaga dan memeliharamu, dan aku adalah Allah yang beracara dalam hidupmu. Oleh sebab itu, aku berkatakan, jangan kau puas dengan keadaanmu pada saat ini, jangan kau puas dengan apa yang ada padamu pada saat ini, tetapi keputu kuri kita karapapa, tapi engkau harus tahu, ada sesuatu hal yang akan kubukakan bagimu ke depan, ada sesuatu hal yang akan kubukakan bagimu ke depan, apa kata kita yang harus kau ketahui, yang harus engkau pahami untuk apa yang aku mau kau lakukan. Oleh sebab itu, aku berkatakan kepadamu, hai anak hamba-hambaku, melalui mulut hambaku, aku berkatakan kepadamu, kurap atau kiri apa, mulai hari ini bangun terus persekutuan denganku, bangun persekutuan yang intim denganku, maka kau akan melihat, aku akan menuntunmu, aku akan membawamu, aku akan membawa engkau keluar daripada masalah-masalahmu, aku akan membawa engkau untuk engkau terus naik dan kau bukan turun. Rapata kiri-kiri ke arah papa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Ya, sorry saudara. Nah, itu contoh saudara. Saya bukan mengada-ada. Kadang-kadang kalau kita bicara, kita berdoa, tiba-tiba Tuhan menaruh sesuatu saudara. Dan Tuhan mau saya untuk menyampaikan kepada saudara. Itu saya sampaikan apa yang Tuhan mau. Nah, itu saya bilang itu nikmatnya. Itu ada satu kebahagiaannya, itu ada satu kesenangan yang kita bisa intim dengan Tuhan, tiba-tiba kita bisa tangkap apa yang Tuhan mau, kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara, itu buat saudara. Nah, yang saya mau, karena saya mengalami hal hidup bersama dengan Tuhan, karena saya alami hidup bersama dengan Roh Kudus, saya mau hal ini juga terjadi dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa tahu apa yang Tuhan mau, sehingga saudara bisa dituntun. Dan tadi Tuhan bilang saudara akan dibawa keluar daripada masalah-masalah saudara, dan Tuhan katakan bahwa segala sesuatu itu berbeda, bukan sesuatu hal yang sama seperti paste, tidak berjalan semua sama daripada hari ke hari, tapi ada perubahan. Nah, ini yang saya mau saudara. Jadi seringkali pada waktu saya bicara firman, seringkali saya bicara sesuatu, tiba-tiba Roh Kudus nah dia minta disampaikan sesuatu, tiba-tiba minta disampaikan kepada orang tertentu, tiba-tiba dia minta sampaikan pesannya gitu. Nah itu dia yang kita alami. Nah, itu yang saya katakan hidup intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bebas dari segala sesuatunya, supaya kita lepas dari segala sesuatunya, supaya tidak ada kesulitan dalam hidup kita. Sorry saudara, saya cengeng, saya nangis tuh. Oke. Ya. Jadi penutup saudara. Jadi di dalam menghadapi kesukaran,
kita tidak lagi takut. Di dalam menghadapi kesukaran, kita akan tegar. Amin. Karena ada satu pemikiran yang baru. Kita mesti yakin dan percaya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bukan rancangan malapetaka. Rancangan Dia adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Dia adalah rancangan kebahagiaan, saudara. Ya, dan kita tahu bahwa hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah milik Kristus yang menguasai kita. Sehingga buat apa lagi kita khawatir. Kalau saat ini di antara saudara ada yang hidup dengan kekurangan, bawa dalam doa, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Karena janji Tuhan adalah hidup dengan kelimpahan. Tidak pernah ada hidup kekurangan. Kemudian kalau saudara ada yang sakit, bawa dalam doa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, sakit penyakit aku tahu bukan dari Tuhan, tapi bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Oleh sebab itu aku yang percaya, aku akan dipulihkan, aku akan disembuhkan. Kalau ada yang punya masalah, bawa dalam Tuhan, tanya Tuhan, bagaimana aku keluar daripada masalah ini. Saya yakin dan saya percaya, segala sesuatu itu akan diselesaikan. Ya, karena pada hari ini pun, pada saat kita berbicara, pada saat saya menyampaikan firman, saudara tahu saya merasakan satu hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya sangat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Yang mana Tuhan katakan tadi kepada anak-anakku dan kepada hambaku, kata Tuhan. Berarti apa? Berarti Dia tahu siapa saudara. Berarti Dia tahu saudara-saudara dan saya ini sebagai apa. Ada sebagai anak, ada sebagai hamba. Tuhan tahu. Ya. Nah, sebagai penutup saudara. Karena itu di dalam firman dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita pegang, hanya dalam Tuhan Yesus kita mengalami masa depan yang penuh harapan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu khawatir. Di saat orang terpuruk, maka kita akan naik. Oleh sebab itu, saudara, sesuai dengan topik yang tadi pertama saya katakan, saudara. Ya, bagaimana caranya untuk mengatasi ketakutan? Ya, yaitu bagaimana supaya untuk tetap tegar di masa sukar. 1, berjaga-jaga dan terus berdoa. Amin. Mari kita tutup, saudara, kita satukan dalam hati, kita satukan dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Hamba-Mu bersyukur Bapa, Engkau melawat kami pada hari ini, pada saat ini Tuhan. Dan bahkan Engkau yang berkata-kata Tuhan, untuk kami terus boleh intim, kami terus boleh bersekutu dengan-Mu, karena ada banyak hal yang akan Kau buka ke atas kami satu persatu, untuk apa yang harus kami lakukan. Amen. Hamba-Mu bersyukur Tuhan, Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa. Bahkan sampai pada saat ini hamba boleh merasakan akan kepenuhan Tuhan. Epo itu akan urapan-Mu Tuhan, Epo itu akan lawatan-Mu Bapa. Kami tahu bahwa kalau hamba-Mu merasakan, Engkau tahu juga Bapa, hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan, yang merupakan pemirsa daripada acara ini juga merasakan akan hadirat-Mu, merasakan akan relawatan-Mu. Karena aku tahu Engkau tidak dipisahkan oleh tempat, Engkau tidak dipisahkan oleh waktu, Engkau tidak dipisahkan oleh apapun juga. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, biarlah Kau terus beracara bagi anak-anak-Mu yang lain, bagi hamba-Mu yang lain, juga bagi pemirsa yang lain, Bapa. Apa tak kira putu kurikat tak kara Papa, agar biar mereka boleh tahu, biar mereka boleh dituntun juga Tuhan oleh Roh-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh melakukan sesuai dengan apa yang Engkau mau untuk mereka lakukan, hingga di dalam keadaan kesulitan Bapa, anak-anak-Mu akan tetap tegar. Putu kuri kita karena Papa, hamba-Mu sudah selesai Tuhan, tapi tahu Engkau ya Roh Kudus, Engkau masih terus beracara dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba serahkan semua segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jamah kami semua satu persatu dan jangan ada yang tertinggal Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.